Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A Fakultas Pendidikan Psikologi Prodi Psikologi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Logika dan Filsafat Manusia. Kami akan mempresentasikan mengenai definisi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Aldariani Arisman. Selanjutnya, Erik Yulian Saputra. Selanjutnya, Karina Sufena. Selanjutnya, Zalfa Gania Afeli. Jadi, pertama-tama, saya akan membahas apa itu definisi. Istilah definisi berasal dari bahasa Latin, yaitu definitio yang berarti penentuan arti atau pembatasan. Dalam rangka kegiatan ilmiah, definisi selalu dihubungkan dengan suatu konsep atau suatu istilah tertentu yang hendak dijelaskan artinya. Jadi, definisi secara sederhana dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Dengan demikian, definisi berarti penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap, sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti. Istilah dalam definisi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definiendum, lalu yang kedua ada definiens. Definiendum adalah kata atau ungkapan yang hendak dijelaskan, sedangkan definiens berarti bagian yang menjelaskan apa itu definiendum. Definisi nominal atau verbal. Definisi nominal atau definisi verbal adalah definisi yang paling sederhana dan bersifat sementara, karena hanya memberikan penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada istilah yang hendak dijelaskan. Definisi nominal tidak memberi pengertian yang hakiki tentang sesuatu yang dijelaskan itu. Contoh definisi nominal yang memberi penjelasan etimologis. Logika adalah istilah yang diambil dari kata Yunani logikos yang dibentuk dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Contoh definisi nominal yang memberi sinonim definiendum adalah hamba ialah budak atau pelayan, arca ialah patung. Semua jenis kamus pada umumnya adalah definisi nominal. Nominal umum dan nominal khusus. Nominal umum merupakan definisi yang menjelaskan suatu kata atau ungkapan dengan sesuatu yang sesuai dengan pemahaman umum. Contohnya, suami adalah laki-laki yang sudah menikah. Sedangkan nominal khusus adalah definisi yang bersifat relatif dan seringkali juga bersifat subjektif. Contohnya, kata atau ungkapan bebas dan gotong royong. Definisi real. Definisi real ini dikatakan searti dengan definisi analitis atau definisi eksplikatif. Definisi real dibagi menjadi dua. Yang pertama definisi esensial, yang kedua definisi deskriptif. Definisi esensial merupakan definisi yang benar-benar sanggup memberikan pengertian yang hakiki tentang sesuatu yang hendak dijelaskan. Definisi esensial menjelaskan lewat uraian bagian-bagian esensial tentang sesuatu tersebut. Yang selanjutnya ini ada prinsip penyusunan definisi esensial. Jadi definisi esensial ini menggunakan prinsip penyusunan per genus et differentiam, yang artinya dia memberi definisi dengan menyebutkan jenisnya atau genusnya dan ciri-cirinya atau perbedaan-perbedaannya. Jadi lebih merujuk ke perincian seperti itu kurang lebih. Prinsip per genus et differentiam ini ada dua, yang pertama genus proximum, yang kedua differentia specifica. Genus proximum. Genus proximum ini mendefinisikan suatu kata atau ungkapan dengan cara melalui jenis terdekat. Dan yang kedua ada differentia specifica, yang artinya mendefinisikan suatu kata atau ungkapan dengan cara menjelaskan perbedaan spesifik. Jadi perbedaan antara keduanya ini adalah bahwa genus proximum hanya menjelaskan melalui jenis terdekat atau seperti yang sejenis seperti itu. Sementara differentia specifica ini dia menjelaskan secara rinci dan spesifik. Definisi esensial ini dibagi dua. Yang pertama ada esensial fisik. Definisi esensial fisik adalah penjelasan yang mengacu pada uraian bagian-bagian yang mewujudkan esensi sesuatu yang menjadi definiendum atau suatu hal yang sedang diartikan atau dijelaskan. Contoh dari esensial fisik ini adalah manusia adalah hewan berakal budi yang terdiri atas tubuh dan jiwa, di mana di sini dijelaskan bahwa
kalimat hewan berakal budi yang terdiri atas tubuh dan jiwa ini merupakan bagian-bagian yang diuraikan dari kata manusia. Yang kedua ada esensial metafisik. Definisi esensial metafisik merupakan definisi yang paling ideal, di mana definisi ini hanya terdiri atas genus proximum dan differentia specifica. Contoh dari esensial metafisik ini adalah Homo e anima rationale. Ini adalah contoh yang paling umum yang dibuat oleh Aristoteles, di mana kalimat ini merupakan contoh dari genus proximum, di mana dia hanya menjelaskan jenis terdekat. Ini artinya Homo e anima rationale ini artinya adalah manusia adalah hewan berakal budi yang terdiri atas tubuh dan jiwa. Namun dari esensial fisik yang tadi itu adalah merupakan contoh differentia specifica, karena dia telah merincikan dengan secara lebih detail, lebih spesifik, sementara yang esensial metafisik ini dia hanya menjelaskan yang terdekatnya aja, seperti dia merupakan rasional dari hewan, seperti itu ya. Dan sekarang ada definisi deskriptif. Definisi deskriptif adalah penjelasan yang mengacu pada uraian tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh definiendum. Definisi deskriptif dibagi 3. Yang pertama definisi klausal, genetik, dan aksidental. Definisi deskriptif ini dia lebih merujuk kepada uraian, karena dari namanya juga sudah ketahuan ya bahwa dia adalah definisi yang memang mendeskripsikan. Selanjutnya ada definisi klausal. Definisi klausal adalah definisi yang menjelaskan sebab akibat sesuatu yang menjadi definiendum. Contohnya, pena adalah alat yang dibuat manusia untuk menulis. Selanjutnya definisi genetik. Definisi genetik adalah definisi yang memberikan penjelasan tentang asal-usul atau menguraikan bagaimana sesuatu itu terjadi. Contohnya, awan adalah uap air yang menguap ke udara karena pemanasan laut yang disinari oleh matahari. Selanjutnya ada definisi aksidental. Definisi aksidental adalah definisi yang menyebut semua ciri-ciri aksidental dari sesuatu yang menjadi definiendum. Contohnya, gajah adalah hewan berkaki 4 yang memiliki belalai, berambut halus, berkumping 2, dan memiliki tubuh yang sangat besar. Selanjutnya, aturan definisi. Yang pertama, definiens harus dapat dibolak-balikan dengan definiendum. Yang kedua, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Yang ketiga, definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Yang keempat, definiens harus bersifat paralel dan definiendum. Yang kelima, definiens tidak boleh bersifat negatif. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai definisi. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.